Buat yang kemarin udah ngikutin, aku bahas buku ini. Hari ini kita akan lanjut ke bagian keempat, yaitu Resilient. Untuk teman-teman yang penasaran, silahkan tonton sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Kembali bareng aku Linda di Menyusun Ulang. Seperti biasa, konten ini direkam di malam hari, sepulang kerja pas lagi capek-capeknya. Dan hari ini aku mau lanjut untuk baca buku ini di bagian keempat. Kita langsung aja. Di bagian keempat ini dibuka dengan kutipan dari Eleanor Roosevelt. Jadi dia bilang di sini bahwa a woman is like a tea bag. You never know how strong it is until it's in hot water. Kalau di 3 hal sebelumnya kita sudah bahas tentang relationship, reputation, kemudian result, maka di bagian ini adalah bagaimana kita menjadi tangguh dalam dunia kerja. Nah, ketangguhan ini di buku ini dituliskan bahwa ketangguhan itu sering dipersepsikan sebagai sesuatu atau hal yang bisa menggambarkan seseorang yang bangkit dari keterpurukan atau tantangan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara lebih jauh tentang yang namanya ketangguhan atau resilience itu sendiri, maknanya lebih luas daripada itu. Bahkan di sini ditulis ya, ketangguhan itu adalah salah satu pondasi utama leadership. Jadi ketangguhan itu dinarasikan di buku ini adalah bagaimana seseorang menghadapi rasa kecewa, bagaimana seseorang menghadapi tantangan, kemudian bangkit dari itu dan dia belajar sesuatu dari itu. Jadi bukan hanya sekedar bangkit saja. Nah, orang-orang yang berhasil memproses rasa gagal itu dan kemudian bisa memberikan inovasi atau bisa memberikan perubahan-perubahan, itu dianggap sebagai orang yang tangguh. Jadi dia nggak yang terlena di kegagalan, terus dia mengulang kegagalan lagi, enggak. Jadi orang yang tangguh justru belajar dari itu. Di buku ini juga dituliskan ya, orang-orang yang sekarang ini kita bisa lihat dia sukses dalam hal apapun, itu memang orang yang tangguh. Dia akan bangkit kembali, lalu dia akan mencoba untuk menang dalam kesulitan. Nah, itu kuncinya, menang dalam kesulitan. Terus, ketika dia menang dalam kesulitan, dia akan mencoba bagaimana caranya bertahan atau bagaimana memperbaiki agar kesulitan itu di kemudian hari tidak terjadi lagi. Balik lagi, ya ciri utama orang yang tangguh adalah orang yang bisa belajar dari kegagalan, kemalangan, atau mungkin kurangnya kesempatan. Orang yang tangguh, dia akan mencari cara gimana terus belajar dan memperbaiki diri dibanding merasa iri atau merasa hidup ini tidak adil. Jadi orang yang tangguh justru akan terus mencoba mencari tahu atau mencari cara bagaimana supaya apa yang diinginkannya itu benar-benar bisa terjadi. Ciri-cirinya di sini ditulis ya, apakah orang yang tangguh itu akan menyerah dan menyalahkan orang lain? Enggak. Apakah orang yang tangguh itu menghentakkan kaki lalu marah-marah keluar dari kantor? Enggak. Apakah orang yang tangguh itu berkeliling ke semua orang menjelek-jelekan atasannya atau mungkin menjelek-jelekan rekan kerjanya hanya untuk mencari validasi bahwa yang dia rasakan itu benar? Enggak. Lalu apakah orang yang tangguh itu langsung pergi dan berkoar-koar di sosial media? Jawabannya enggak. 4 hal itu adalah ciri-ciri orang yang tangguh. Justru orang yang tangguh itu dia akan berefleksi diri. Misalnya, dia akan mempertanyakan ke diri sendiri, apakah memang selama ini dia menganggap pekerjaannya terlalu sepele? Apakah selama ini dia menjadi terlalu nyaman dengan pekerjaannya? Apakah selama ini dia terjebak di posisi netral terlalu lama, jadi kayak nggak nambah-nambah gigi, nggak nambah-nambah speed? Apakah selama ini dia sudah melakukan pekerjaan yang ceroboh? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dibalik ke diri sendiri supaya orang yang gagal tadi itu berbenah ke diri sendiri, bukan menyalahkan keadaan. Mungkin ya kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas yang membosankan, tapi orang-orang yang tangguh justru memakai atau menggunakan kegagalan itu untuk membersihkan debu, untuk memperbaiki diri, untuk membenahi keadaan. Jadi bukan malah tambah terpuruk, nggak ngapa-ngapain, atau mungkin merasa terus terzolimi, nggak. Di dalam buku ini, ketangguhan itu ditunjukkan dari upaya bagaimana kita untuk lebih terus menonjolkan diri. Jadi di buku ini ditulis ya dengan spesifik bagaimana kita sering angkat tangan, kita sering bicara, kita sering menyampaikan pendapat, kita sering terlihat percaya diri, tapi jangan salah.
Misalnya ketika kita sudah melakukan hal-hal tersebut tapi kita masih gagal, itu kita nggak boleh kecewa karena sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Di sini dituliskan si penulis ini menceritakan pengalaman yang sudah dialami selama 30 tahun bekerja. Jadi dia coba mencuri ilmu dari para lelaki yang ada di ruangan. Jadi dia mengusahakan sesuatu supaya dia sejajar dengan itu. Jadi dia sebagai perempuan itu bukan alasan dia nggak bisa lebih maju dibandingkan laki-laki yang ada di perusahaan. Ketika dia mempersiapkan hal itu, memang mentalnya diuji. Karena kan nggak selalu orang suka dengan perempuan yang berambisi. Tapi di situ dia selalu mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ya sudah ketika dia gagal ya nggak apa-apa, ini proses. Lakukan lagi, coba lagi sampai akhirnya berhasil. Cara itu bisa jadi jalan awal untuk menumbuhkan rasa percaya diri melalui ketangguhan. Penulis juga menuliskan, dia pernah ada dalam satu kondisi di mana dia merasa dia sudah memberikan kontribusi terbaik terhadap perusahaan. Lalu dia dianggap gagal dalam hal itu. Lalu dia tanyakan kepada atasannya, kenapa dia dianggap gagal? Padahal dia merasa kontribusinya sudah nyata. Dia sudah memberi masukan-masukan, ide, dia sudah berkontribusi di sana, dia sudah menghasilkan sesuatu, tapi tetap dianggap gagal. Ternyata dari atasannya berkata bahwa kontribusi yang dia berikan selama ini hanya berupa komunikasi, belum action. Sementara yang diharapkan dari dirinya bukan itu. Jadi disitulah dia ada di momen pencerahan, akhirnya dia tahu kekurangannya dia apa, dan akhirnya dia mulai berbenah dan mulai mencoba mengatasi gap-gap yang disebutkan oleh atasannya tadi. Di buku ini juga dituliskan bagaimana kita ketika mau menghadapi ketakutan atau ketika kita mau menghadapi tantangan baru, kita memang harus menyiapkan sebaik mungkin. Misalnya presentasinya juga harus bagus, dia juga harus ada persiapan mental, harus ada latihan-latihan yang serius supaya ketika kita menunjukkan diri, itu kita benar-benar siap. Di sini dituliskan kita bersiap menunjukkan diri lalu jatuh ke atas. Oke, di bagian berikutnya kita diajarkan bagaimana kita fokus pada progres, bukan sempurna. Nah, ini sudah pernah dibahas, kayaknya berkali-kali dituliskan bahwa kalau kita ngejar sempurna itu nggak mungkin, dan kembali di bagian ini dibahas lagi. Kita nggak mungkin kalau ngejar sempurna, tapi kita harus percaya, kita harus berprogres. Kadang-kadang kita tuh takut karena kita merasa kita nggak mampu. Padahal kalau kita mungkin berpikirnya adalah kita pasti mampu kok, kita pasti mampu, itu kita bakalan bisa loh melewati apa yang kita anggap sulit itu. Kita akan mulai ke bagian pertama dalam resilient. Poinnya adalah menjadi agen perubahan, being a change agent. Memang dalam berbagai situasi kita selalu menunggu perubahan itu terjadi. Jadi kita mengalir aja. Kita nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya perubahan itu bisa datang dari kita loh. Kita nggak perlu nunggu orang lain. Walaupun memang beberapa orang pasti akan merasa perubahan itu bisa jadi nggak nyaman. Bisa jadi banyak orang yang nggak akan menerima, nggak akan mudah menerima, dan bisa jadi bukan hal yang bisa ditunggu dalam waktu singkat. Jadi banyak perubahan-perubahan yang memang dia perlu waktu untuk kita dan orang lain beradaptasi di dalam perubahan itu. Yang pertama adalah kita harus menyadari memang ada orang-orang yang dia nggak suka perubahan kalau perubahan itu bukan dari dirinya sendiri. Ya, memang begitu. Ketika perubahan itu bukan ide dari mereka, mereka cenderung males atau cenderung nggak mau. Lalu berikutnya ada orang yang juga mereka nggak suka perubahan yang gimana-gimana atau nggak suka perubahan berarti mereka cuma suka mungkin memodifikasi, menghias tanpa merubah apapun. Jadi nggak ada yang dirombak sama sekali. Dan yang terakhir adalah ada orang-orang yang memang nggak mau perubahan kecuali kalau perubahan itu manfaatnya bisa dilihat langsung atau dirasakan langsung. Jadi mungkin dia nggak mau nunggu. Dia mau lihat perubahan itu hasilnya instan. Penting diingat bahwa memang orang-orang itu tadi bisa jadi tipe yang ada di suatu perusahaan.